Halo Sobat ADP, jumpa lagi. Video kali ini kita bahas lagi dunia hukum, ya. Kali ini kita bahas terkait dengan judi online. Kenapa? Karena judi online ini lagi rame teman-teman ya. Lagi rame, yang mana kalau menurut saya memang Indonesia saat ini memang sudah darurat judi online ya. Dampaknya luar biasa teman-teman. Sehingga kemarin kita sudah mendengar pemerintah sudah membentuk tim khusus, namanya itu tim Satgas Pemberantasan Judi Online, yang diketuai secara langsung oleh Menko Polhukam. Nah, teman-teman, seperti di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa dampak dari judi online ini sangat besar. Teman-teman mungkin sudah nonton berita, ya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah menceritakan ini, kejadian di Mojokerto ya, yang mana seorang istri itu membunuh atau membakar suaminya itu hanya karena judi online. Ya, dampaknya itu luar biasa. Orang itu bisa gila, ya, psikisnya, mentalnya itu bisa kena. Orang bisa stres, frustasi dan lain sebagainya. Itu hanya gara-gara judi. Makanya dampaknya itu luar biasa. Makanya saya lihat pemerintah sudah melakukan upaya untuk kemudian bagaimana caranya supaya judi online ini bisa diatasi. Nah, kemarin saya membaca berita bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online ini mengeluarkan statement, menurut saya, mohon maaf ya, menurut saya agak sedikit lucu. Kenapa? Karena statementnya ini agak aneh. Ya, jadi Satgas Pemberantasan Judi Online ini menyampaikan bahwa mereka tidak langsung sasar ke bandar judinya, tapi mereka prioritaskan pencegahan. Nah, pertanyaan saya, pencegahan semacam apa? Apakah pencegahan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi? Ya, pertanyaannya, apakah selama ini sosialisasi tidak pernah dilakukan? Kalau menurut saya sudah pernah dilakukan, ya. Bagaimanapun bentuk sosialisasi, tapi saya rasa sudah pernah dilakukan. Tetapi kalau statementnya seperti ini, saya rasa, mohon maaf, bisa saya katakan tidak ada keseriusan dari Satgas untuk memberantas yang namanya judi online ini. Ini isunya ini sama seperti isu-isu sebelumnya. Kalau tidak salah 2 atau 3 hari yang lalu pemerintah mengeluarkan statement, ya, kalau tidak salah itu akan memberikan bantuan kepada korban judi online. Ini menurut saya lelucon apalagi yang diwacanakan oleh pemerintah ini. Aneh, sangat-sangat aneh. Kenapa? Perlu dipahami bahwa di dalam undang-undang kita, khususnya mengatur terkait dengan judi online, itu tidak ada yang mengenal namanya korban dalam dunia perjudian, tidak ada. Ya, kenapa? Ya, karena yang dikenal dalam undang-undang itu hanya ada 2. Pelaku itu hanya ada 2, yaitu pemain, ya, dan yang kedua itu adalah bandar. Pemain judi dengan bandar judi itu dalam undang-undang disebut pelaku, dan mereka itu bisa dikenakan pidana. Logika berpikir itu sederhana sebenarnya. Bagaimana bisa pelaku tindak pidana, ya, terus kemudian pemerintah mau mengeluarkan wacana untuk memberikan bantuan kepada mereka? Ya, mending bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang sekiranya perekonomiannya itu perlu diperhatikan, ya, yang sehari itu makanya hanya sekali, ya, yang rumahnya belum ada tinggal di bawah kolong jembatan, ya, anak jalanan, atau di daerah-daerah pelosok, itu sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Bukan diperhatikan hal semacam ini. Bukannya tidak pentingnya, tetapi harus diprioritaskan terlebih dahulu bantuannya itu tepat sasaran atau tidak. Ini mohon maaf perlu saya garis bawahi di sini ya. Jangan sampai mengeluarkan wacana-wacana yang kalau mohon maaf ya, kalau anak SD sendiri itu berpikir logikanya itu lebih tepat gitu loh. Tidak bisa. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam judi online itu tidak ada yang mengenal namanya korban. Yang kenal itu hanya pelaku. Ada 2 tadi pelakunya, yang bermain judi, ya, dan yang kedua yang memberikan fasilitas, ya, website judi tersebut, itu namanya bandar. Itu 2 itu, dan dua-duanya ini dalam konteks pidana itu mereka itu pelaku dan itu bisa dikenakan pidana. Itu. Terus kemudian terkait lagi statement dari
Satgas Pemberantasan Judi Online yang mengatakan bahwa mereka tidak langsung sasar kepada bandar, tapi lebih prioritaskan kepada pencegahan. Saya melihat bahwa memang ini seperti saya katakan di awal tadi memang agak aneh. Sudah Pak, langsung saja hajar bandarnya. Kenapa nanti keburu kabur Pak? Percaya, kalau bandarnya kabur gimana Pak? Sudah, bandarnya aja dulu yang disasar, baru kemudian masyarakat di bawahnya ini baru dilakukan namanya pencegahan. Di mana-mana Pak, ya, di mana-mana yang namanya berantas narkoba, berantas judi online, itu bandarnya dulu yang disasar. Kalau bandarnya sudah ditahan, sudah ditangkap, situs-situs judi online-nya sudah diblokir, ya masyarakat di bawah mau apa Pak? Tidak bisa apa-apa. Mereka mau bermain judi, sudah tidak ada situsnya lagi, karena situsnya sudah diblokir oleh pemerintah. Begitupun dengan peredaran narkoba, bandar-bandarnya ditahan, dicekel, ditangkap, peredaran sabunya di stop, ya, jadi berhenti. Ya masyarakat juga mau beli narkoba pun dari mana? Kalau narkobanya sudah tidak ada peredarannya lagi, bandarnya sudah tidak ada lagi. Sesimpel itu sebenarnya pola pikirnya. Jadi jangan kebalik-kebalik Pak. Ya, jadi saya pikir kalau mau serius ya Satgas Pemberantasan Judi Online itu harus melihat bahwa kalau kalian serius ya sudah, tidak usah pikir panjang, gampang kok. Ya, pemerintah punya yang namanya kuasa otoritas untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Ya, pemerintah punya kuasa untuk melakukan penangkapan, pemerintah punya kuasa untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Pemerintah juga punya alat-alat negara yang canggih untuk cari tahu di mana titik-titik, di mana keberadaan dari bandar-bandar ini berada. Kan semuanya ada fasilitas, tinggal kemauan dari pemerintah. Itu kalau menurut saya sesimpel itu untuk melakukan pencegahan. Ya, pencegahan itu bisa dilakukan manakala fasilitasnya untuk judi online-nya sudah tidak ada, situs-situsnya sudah tidak ada, ya, bandar-bandarnya sudah ditangkap semua, baru itu efektif melakukan pencegahan terhadap masyarakat. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu jangan pencegahan kepada masyarakat dulu, tetapi ya yang disasar itu ya justru bandarnya. Kenapa? Kalau bandarnya sudah ditangkap, situs-situsnya sudah diblokir semua oleh pemerintah, ya sudah, tinggal melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat kalangan bawah. Begitu, itu baru pencegahan yang efektif. Gitu teman-teman. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini ya memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.